Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence, Ibu Sintia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE. Perkenalkan, nama saya Mila Siti Joli HMB dari Prodi Akuntansi, nomor induk mahasiswa 2902150002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi konsep deep learning. Apa itu deep learning? Deep learning adalah sebuah artificial intelligence yang dapat meniru proses kerja otak manusia. Jadi, teknologi ini sangat efektif dalam mengolah data mentah dan menciptakan pola untuk keperluan pengambilan keputusan. Kemudian, deep learning sendiri merupakan bagian dari machine learning yang memiliki jaringan tersendiri. Mengapa disebut memiliki jaringan tersendiri? Karena mampu mengenali pola dan informasi tanpa harus melakukan pengawasan dari data yang tidak terstruktur atau tidak berlabel. Karena kemampuan yang ini, maka teknologi deep learning juga dikenal sebagai deep neural learning atau deep network learning. Kemudian, teknologi deep learning ternyata sudah diterapkan dalam berbagai produk yang berteknologi tinggi, seperti self-driving car. Nah, self-driving car yaitu memungkinkan kendaraan untuk mengenali tanda berhenti atau juga bisa membedakan pejalan kaki dari tiang lampu. Selain itu, ia juga ada di balik produk dan layanan yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya itu seperti asisten digital, Google Translate, dan voice activated device atau perangkat cerdas yang bisa diaktifkan dengan suara. Selanjutnya ada 4 jenis algoritma pada deep learning, yaitu 1. Convolutional Neural Network, yaitu terdiri dari beberapa lapisan yang sering digunakan untuk pemrosesan gambar dan deteksi objek. Kemudian CNN pertama kali dikembangkan pada tahun 1988 saat masih disebut sebagai LeNet. Pada saat itu, teknologi tersebut digunakan untuk mengenali karakter seperti kode pos dan angka. Saat ini, CNN sudah banyak digunakan, yaitu untuk mengidentifikasi pada citra satelit, memproses citra medis, memperkirakan deret waktu, dan mendeteksi anomali. Yang kedua adalah Long Short Term Memory Network atau LSTM. LSTM adalah jenis Recurrent Neural Network atau RNN yang dapat mempelajari dan menghafal pada ketergantungan pola jangka panjang. Kemudian teknologi ini ternyata mampu mengingat seluruh informasi masa lalu dari periode-periode tertentu. LSTM juga bisa menyimpan informasi dari waktu ke waktu yang berguna untuk keperluan prediksi deret waktu, karena bisa mengingat input sebelumnya. Kemudian LSTM juga memiliki struktur seperti rantai, di mana keempat lapisan di dalamnya saling berinteraksi dengan cara yang unik. 3. Recurrent Neural Network atau RNN, yaitu salah satu bentuk arsitektur Artificial Neural Network atau ANN yang dirancang khusus untuk memproses data yang bersambung atau berurutan, atau sequential data. Kemudian, RNN biasanya digunakan untuk menyelesaikan pada permasalahan data historis atau time series, contohnya pada data ramalan cuaca. Selain itu, RNN juga dapat diimplementasikan pada bidang natural language understanding atau pemahaman bahasa alami, misalnya pada translasi bahasa. Yang terakhir yaitu Self-Organizing Maps atau SOM. Teknologi ini ternyata mampu menginisiasikan data visualization secara mandiri yang berfungsi untuk mengurangi dimensi data melalui jaringan saraf tiruan yang dapat bekerja secara otomatis. Data visualization ini ditujukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang umumnya cukup sulit untuk diselesaikan oleh manusia. Manfaat deep learning. 1. Dapat memproses unstructured data seperti teks dan gambar. 2. Dapat mengotomatisasi proses ekstraksi fitur tanpa perlu melakukan adanya proses pelabelan secara manual. 3. Memberikan hasil akhir yang berkualitas. 4. Dapat mengurangi adanya biaya operasional.
Yang kelima, dapat melakukan manipulasi data dengan lebih efektif. Penerapan dalam deep learning. 1. Pengenalan gambar. Biasanya digunakan untuk mengenali dan mendeteksi objek pada gambar dan video. Contohnya itu seperti fitur face unlock pada ponsel, fitur menandai foto di media sosial, dan aplikasi Google Foto yang dapat mendeteksi wajah. Yang kedua, pengenalan suara. Seperti mengenali suara manusia dan memberikan respon dalam berupa teks dan dapat mendeteksi karakteristik suara yang diterima. Contohnya itu pada aplikasi Google Assistant atau Apple Siri. Yang ketiga, Natural Language Processing, yaitu subbidang dari Artificial Intelligence untuk menganalisis, memodelkan, dan memahami bahasa manusia. Teknik ini juga biasanya digunakan pada aplikasi cerdas yang melibatkan bahasa alami, seperti mesin penerjemah, digital assistant, mesin pencari, layanan customer service, dan chatbot. 4. Deteksi anomali. Seperti tahapan untuk mengidentifikasi pola yang tidak beraturan atau tidak sesuai dengan perilaku yang diprediksi. Biasanya teknologi ini sudah memiliki kegunaan untuk memprediksi kesalahan yang terjadi pada sistem, pengawasan kesehatan, dan deteksi adanya penipuan. Sekian presentasi konsep deep learning. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.